Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im على حبيبنا المصطفى ورسولنا المجتبى محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Alhamdulillah teman-teman semua, kita kembali lagi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melakukan satu ibadah yang mana para ulama menyebutkan bahwasanya ibadah itu adalah sebaik-baiknya ibadah yang dengannya Allah disembah, yaitu adalah ibadah at-tafaqquh fiddin, at-tafaqquh fiddin. Dan orang-orang soleh kita terdahulu, baik mereka yang memiliki harta banyak ataupun harta yang cukup, mereka berlomba-lomba dalam menimba ilmu, karena mereka memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa derajat seseorang itu diantaranya ditentukan oleh ilmu-ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang diberikan iman di antara kalian dan akan mengangkat derajat-derajat orang yang Allah berikan ilmu kepadanya. Jadi saat Allah berbicara tentang iman, Allah menyebutnya dengan yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Satu pengangkatan derajat. Tapi saat Allah menyebut walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu, Allah menyebutnya dengan darajat, bukan satu derajat. Dan kisah salafus saleh terdahulu banyak, Pak. Di antara mereka ada yang saat sakaratul maut masih bertanya tentang beberapa masail ilmu. Kemudian sampai murid-muridnya, jamaahnya, orang-orang yang melakukan ta'ziyah itu bertanya, kenapa? Apakah di tempat ini juga, di waktu ini juga Anda masih bertanya tentang ilmu? Para ulama mengatakan bahwa orang ini berkata, lebih baik aku mengetahui masalah ini saat ingin pulang menghadap Allah daripada aku pulang menghadap Allah tidak mengetahui masalah ini. Kenapa? Karena derajat seorang kelak ditentukan dari ilmu yang ia pelajari di dunia ini, Pak. Begitu. Derajat seorang itu tergantung dari ilmu yang ia pelajari di bumi ini. Selama ia terus mempelajari satu demi satu masalah ilmiah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka itulah derajatnya. Disebutkan bahwa di akhirat kelak akan diminta semua orang, naiklah nak, karena derajatmu, tingginya derajatmu di surga ini tergantung ayat yang engkau baca. Begitu. Saat di dunia, engkau saat di dunia itu membaca ayat berapa? Dan itulah nanti derajatmu di surga, di hari akhir. Dan kita tahu bahwa bagaimana Rasul dan para sahabat membaca ayat demi ayat. Mereka yang dahulu belajar dari senior sahabat mengatakan, ini junior sahabat berkata, dahulu kami itu diajarkan Al-Quran oleh sahabat-sahabat Nabi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian dan lainnya, mengajarkan 10 ayat. Kemudian diajarkan cara bacanya, diajarkan juga hukum-hukum yang ada dalam ayat itu. Kemudian baru kita mengamalkan, kemudian baru kita mendakwahkan. Setelah 4 hal ini, barulah akhirnya pindah ke 10 ayat berikutnya. Maka saat Allah berfirman, bacalah ayat sebagaimana engkau baca ayat itu saat di dunia. Dan metode baca ayat itu dengan seperti itu ternyata, sehingga akhirnya ilmulah yang akan menentukan kita tingginya derajat kita di surga itu setinggi apa ilmu itu. Maka alhamdulillah teman-teman, itulah kenapa akhirnya Rasul bersabda, jika Allah telah menginginkan kebaikan pada seorang hamba, Allah akan beri dia paham tentang syariatnya ini. Bagaimana seorang bisa paham tentang syariat Allah? Dengan thalabul ilmi. Dan di antara kebaikan itu adalah tingginya derajat seorang di surga.
Dan kemarin di KBO sudah kita sampaikan tentang apa yang didapat oleh hamba Allah yang terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk di surga. Itu baru surga yang paling bawah. Belum surga yang di atasnya. Gitu. Dan ternyata yang menentukan tingginya derajat seorang di surga Allah, ilmu. Maka berbahagialah orang-orang yang mendapatkan kemudahan untuk akhirnya bisa memiliki waktu di usianya yang ia isi dengan thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita derajat-derajat yang tinggi di dunia dan di hari akhir. Allahumma amin. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini itu tentang qiyamul lail, kemudian tentang tarawih dan tentang qunut. Alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan lewat kitab ini, jadi udah setengah lewat insyaallah taala. Yang pertama bisa dibuka kitabnya halaman 132 tentang bab ketiga, yaitu qiyamul lail, tentang salat malam. Poin pertama yang menjadi pembahasan, apa sih keutamaan qiyamul lail? Gitu. Sebelum masuk ke keutamaan qiyamul lail, arti qiyamul lail itu apa sih? Qiyam artinya menghidupkan, al-lail artinya malam. Jadi qiyamul lail itu apa? Menghidupkan malam. Dan qiyamul lail itu umum, Pak. Akan masuk di dalamnya ibadah-ibadah. Tarawih termasuk dalam qiyamul lail, menghidupkan malam. Salatul tahajud termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam. Apalagi, Pak? Witir, salat witir termasuk qiyamul lail, menghidupkan malam. Membaca Quran, zikir, thalabul ilmi itu termasuk qiyamul lail, Pak. Gitu. Nah, keutamaan orang yang menghidupkan malamnya apa? Di sini Allah menyebutkan wabil asharihum yastaghfirun. Di sini surat apa ini? Ada yang tahu? Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Surat Az-Zariyat. Surat apa? Akhirina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Jadi Allah menyebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu, orang yang bertakwa, menjaga takwa itu. Pernah Umar bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, tentang kehebatannya Ubay bin Ka'ab itu adalah Allah pernah meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyimak bacaan Quran dari orang lain, yaitu kepada siapa? Ubay bin Ka'ab. Keutamaannya Ubay bin Ka'ab, sampai akhirnya Ubay bin Ka'ab bilang, ya Rasulullah, sammani bismi, Allah menyebut aku dengan namaku. Itu kan suatu keutamaan yang sangat luar biasa. Nama kita disebut sama Pak Presiden misalnya. Soalnya kepada Ustadz Lutfi Alman maju. Wah, disebut sama Pak Presiden misalnya. Atau nama kita, nama Sukabumi lah setidaknya disebut oleh Kiai Budi. Saat lagi ada pertemuan, Sukabumi disebut. Bagaimana bahagianya? Ini yang menyebutnya adalah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Minta kepada Rasulnya agar Rasulnya ini mendengar bacaan Quran dari Ubay bin Ka'ab. Subhanallah. Oleh karenanya nanti salat tarawih itu, yang sebelumnya di zaman Rasul, zaman Abu Bakar itu masih masing-masing. Zaman Rasul 3 hari bersama Rasul, kemudian setelahnya tidak lagi. Di zaman Abu Bakar masing-masing, Pak. Ada yang 3, ada yang 9 orang, ada yang 7 orang, ada yang sendiri. Sampai akhirnya Umar melihat ini harus disatukan dengan satu imam. Dan disatukan oleh siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab pernah ditanya, apa arti takwa? Beliau berkata, pernahkah engkau berjalan di suatu jalan yang banyak durinya? Kata Umar, ya aku pernah itu. Bagaimana? Apa yang kau lakukan? Aku angkat sarungku, kemudian aku pilih-pilih jalan yang sekiranya tidak ada duri, maka aku letakkan kakiku di sana. Dan ketika ada jalan yang ada durinya, aku tidak akan letakkan kakiku di sana. Kata Ubay bin Ka'ab, itulah takwa. Di mana ada perintah Allah, letakkan kaki kita di situ. Di mana ada larangan Allah, jauhi kaki kita di situ. Di antara makna takwa adalah jangan sampai Allah tidak mendapati kita di hal-hal yang Allah perintahkan, tapi malah mendapati kita di hal-hal yang Allah larang. Jangan sampai Allah tidak mendapati diri kita di perintah-perintahnya
Dan jangan sampai justru Allah mendapati kita di larangan-larangan, jangan sampai, itu takwa. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu letaknya fi jannatin wa uyun, di surga-surga. Kemudian di sini disebutkan siapa orang yang bertakwa itu adalah di antaranya kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ayat 17-nya di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malamnya. Karena apa? Menghidupkan malam dengan tasbih, dengan zikir, istighfar, sholat tahajud dan seterusnya. Itu di antara keutamaan qiyamul lail, cukup gitu ya. Dan nanti di ini saya tidak menulis suratnya ya. Ada ayat yang menyebutkan orang-orang soleh terdahulu perutnya itu jauh dari al-madaji', tempat tidur. Maksudnya apa? Perutnya jauh dari tempat tidur di waktu malamnya. Mereka gunakan untuk bangun, qiyam, menghidupkan malam, orang-orang yang soleh. Kemudian Allah sebut ayat setelahnya, ayat 17-nya, maka tidak ada satu jiwa pun yang tahu pahala yang Allah sembunyikan di balik qiyamul lail ini. Tidak ada yang pernah tahu pahala besarnya itu seperti apa, belum pernah Allah berikan. Belum pernah Allah berikan gambarannya. Jadi artinya apa, Pak? Orang-orang yang membuat perutnya itu jauh dari tempat tidurnya di malam-malam itu, qiyamul lail, tahajud dan seterusnya, suatu hari saat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapati kejutan yang sangat luar biasa. Akan mendapati pahala yang belum pernah terbesit di benaknya sedikit pun, belum pernah terlihat oleh matanya sedikit pun, belum pernah terdengar oleh kupingnya sedikit pun. Keajaiban. Ingat kan, Pak? Salah seorang salafus soleh yang di medan jihad, dia saat kembali ke tempat istirahatnya bermimpi bertemu dengan bidadari. Bukan di medan jihad tapi di rumahnya nih, Pak. Kisah orang soleh itu bertemu dengan bidadari di mimpinya. Kemudian ia sedang tidur dan asik bertemu dengan bidadari di mimpinya, kemudian dibangunkan oleh istrinya. Apa yang terjadi? Sang ayah itu langsung mengatakan, at-ta'awudz billahi minasyaitonir rajim. Langsung berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Jadi saat dia bangun, di mimpi dia melihat bidadari, kemudian dibangunkan oleh istrinya, dia langsung melihat istrinya yang di dunia. Langsung berkata, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi seakan dia melihat syaitonir rajim, padahal itu istrinya, Pak. Saking apa, Pak? Saking indahnya bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di surga, Pak. Sampai akhirnya saat dia bangun, ternyata istrinya yang membangunkannya. Kemudian akhirnya dia kaget melihat istri. Astagfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonir. Masa ini istrinya? Saking indahnya bidadari yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di hari akhir gitu, Pak. Dan nanti istri yang solehah akan Allah jadikan lebih cantik dari bidadari surga. Itu kan. Sampai ada buku agar bidadari surga cemburu padamu gitu. Ada buku yang ditulis kalau tidak salah oleh Ustaz Ahmad Salim Villa. Itu keutamaan qiyamul lail. Sekarang tentang keutamaan qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan, Pak, subhanallah, hadis Bukhari Muslim yang kita hafal. Man qama Ramadhana. Siapa saja yang menghidupkan malam Ramadan sekali saja dengan dua syarat ini, Pak, dosanya yang telah lalu akan Allah ampuni. Dosa yang telah lalu akan Allah ampuni. Satu qiyam Ramadan. Ini pun termasuk qiyam Ramadan, Pak. Kita menghidupkan malam Ramadan dengan menuntut ilmu dan kita tahu bahwa saya tadi mukadimah bahwasanya tafaqquh fid din, menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdal yang dengannya Allah disembah. Qiyamul lail. Barang siapa yang menghidupkan satu malam Ramadan saja, dosanya akan Allah ampuni dengan dua syarat. Saat dia melakukan penuh dengan keimanan, Pak. Keimanan itu maksudnya apa sih? Saat kita tarawih, ya Rabb, ini syariatmu, aku mengimani ini. Saat kita menuntut ilmu, ya Rabb, ini pun syariatmu, aku mengimani ini. Aku melakukan ini atas dasar sadar. Ini adalah syariatmu, ya Rabb. Aku sedang melakukan syariatmu. Gitu. Wahtisaban, arti ihtisaban adalah, ya Rabb, aku melakukan ini semua tidak untuk yang lain, kecuali hanya mengharapkan pahala darimu semata. Dengan dua syarat ini, Pak, semua dosa-dosa kita akan Allah ampuni. Satu qiyam Ramadan saja, Pak. Ingatkan kisah pertama, Pak. Ada dua orang sahabat
kedua-duanya ikut jihad, Pak. Kedua-duanya ikut jihad. Kemudian kedua-duanya pulang dari jihad. Kemudian orang yang pertama itu lebih soleh dari orang yang kedua. Tapi orang yang pertama ini tidak lama setelah pulang dari jihad itu dia meninggal, Pak. Adapun orang yang kedua tidak lebih soleh dari orang yang pertama. Dan dia tidak meninggal, baru meninggalnya tahun berikutnya saat ia masuk Ramadan. Lewat Ramadan kemudian baru dia meninggal. Tolha, sahabat Nabi SAW, bermimpi melihat dua orang ini, Pak. Tapi di dalam mimpinya ada keanehan yang sangat luar biasa. Kenapa? Dia mendapati orang yang lebih dahulu wafat syahid di medan jihad. Yang pertama itu orang yang pertama itu, dan yang lebih afdol dari yang kedua, ternyata masuk surganya itu, diberikan kenikmatan surganya itu setelah orang yang kedua ini. Ngerti gak, Pak? Orang yang kedua ini kan tidak lebih soleh dari yang pertama. Dan wafatnya pun belakangan. Orang yang pertama dulu wafat dan dia lebih soleh. Wafatnya habis jihad juga lagi. Kalau orang yang kedua tidak lebih soleh, wafatnya juga tidak langsung saat itu. Kemudian baru wafat di tahun berikutnya setelah dia ikut Ramadan. Kemudian Tolha ini bilang, ya Rasulullah, ini keadaannya. Kenapa orang yang kedua ini lebih mendapatkan kenikmatan dan lebih didahulukan dari orang yang pertama? Padahal kita tahu orang yang pertama ini lebih soleh darinya. Wafat setelah jihad. Kemudian Rasulullah SAW berkata, apakah kalian heran dengan hal ini? Iya Rasulullah heran. Kata Rasul, jangan heran. Karena orang yang kedua telah masuk Ramadan setelahnya. Dia melakukan sujud, dia melakukan ruku, dia melakukan qiyam di Ramadannya. Itulah yang akhirnya membuat dia menyusul derajatnya dari sahabatnya yang pertama yang lebih soleh darinya. Allahu Akbar. Ramadan. Itu tentang Ramadan. Kemudian berikutnya tentang sholat tarawih. Kita agak cepat nih, Pak. Tentang tarawih, Pak. Arti tarawih itu bentuk jamak, bentuk banyak dari kata tarwihah. Gitu ya? Yang artinya adalah istirahat sekali. Tarwihah itu istirahat sekali. Nah jamaknya ini tarawih, artinya istirahatnya enggak sekali itu, Pak. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dulu, Pak, sholat ini disebut oleh para salafus soleh, ulama salafus soleh terdahulu dengan sholat tarawih karena banyak melakukan istirahat. Setelah 2 rakaat istirahat, bangun lagi 2 rakaat istirahat. Pertanyaannya, kok kenapa ya istirahat? Karena, Pak, mereka itu dalam 1 rakaat bisa membaca ratusan ayat. 1 rakaatnya, Pak, ratusan ayat. Belum 2 rakaat. Makanya para sahabat nanti di sini disebutkan, kami itu para sahabat bilang di zaman sahabat saja, mereka saat sholat itu harus berpangku ke tongkatnya, Pak. Saking imam itu bacanya ratusan ayat. Ratusan ayat. Kalau hari ini kita 1 kaca itu paling banyak 10 ayat. Yang panjang-panjangnya pertengahan lah, tidak terlalu panjang. 10 ayat, Pak, 1 kaca itu. Ngos-ngosannya ada luar biasa, ngantuknya ada mata sepetnya luar biasa juga. Apalagi ditambah kipas angin, mata semakin, aduh pengen melek teh berat gitu. Nah di zaman sahabat enggak? Oleh karenanya setelah 2 rakaat itu istirahat, kaki dipanjangin, selonjorin gitu. Karena 2 rakaatnya sholatnya itu panjang, gitu Pak. Ya kalau kita tidak terlalu panjang maka tidak perlu banyak istirahat. Gitu. Karena kan, ya tapi disebutnya sholat tarawih enggak? Sholat tarawih juga, memang mau kita namain apa nantinya? Gitu. Yang jelas ada jeda kan begitu, ada jeda. Itu pengertian dari kata tarawih, jamak dari kata tarwihah yang artinya istirahat sekali. Kalau tarawih berarti istirahatnya banyak. Maksudnya apa? 2 rakaat istirahat, 2 rakaat istirahat. Karena panjang bacaan. Syariatnya sholat tarawih secara berjamaah. Ini sejarahnya nih Pak. Awalnya itu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilakukan sholat tarawih, tapi 3 hari doang. Ya, di pertengahan Ramadan Rasul pernah sholat di pertengahan malam itu bersama sahabatnya 3 hari doang, 3 malam doang. Di hari pertama para sahabat melihat Rasul sholatnya di masjid. Di malam Ramadan para sahabat menghidupkan waktunya di masjid-masjid. Akhirnya sholat ikut bersama dengan Rasul. Setelah selesai para sahabat bilang berita hangat, Rasul sholat malam.
Pasti malam ini pun beliau akan salat lagi. Benar Pak. Hari kedua Rasul datang lagi di pertengahan Ramadan ini. Akhirnya sahabat lebih banyak. Hari ketiga pada sahabat pada bilang berita, wah udah menyebar mana. Akhirnya hari ketiga itu full masjid. Sholat bersama Rasul akhirnya. Hari keempat lebih membludak lagi Pak. Membludak. Dan kita tahu Rasul sholat itu 1 rakaat 5 juz. Makanya sahabat itu, nanti kita akan bahas kenapa sih akhirnya ada 40 rakaat. Karena sahabat enggak mampu Pak. Mengikuti Rasul 1 rakaatnya itu bisa 5 juz. Akhirnya mereka potong 2 rakaat itu dengan ayatnya yang dikurangin, tapi akhirnya jadi 40 rakaat. Bacaannya sama kayak Rasul, jumlah totalnya sama kayak Rasul, tapi rakaatnya lebih dibanyakin karena enggak kuat Pak. Rasul 1 rakaat 5 juz. Tapi membuat sahabat kapok enggak Pak? Kagak. Hari kedua lebih banyak, hari ketiga lebih banyak. Padahal salatnya Rasul seperti itu. Kebayang enggak sih? 11 rakaat, 1 rakaat 5 juz. Ya Allah, Imam Ibnu Qayyim berkata, orang yang biasa berdiri salat lama, dia yang akan mampu nanti menjawab pertanyaan Allah saat berdiri di hadapan Allah SWT. Dan dia akan mampu berjalan di atas jembatan Sirat hari akhir. Lebih tipis dari 1 helai rambut Pak, bagi 7. Orang qiyam. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 rakaat itu 5 juz. Sebutkan dalam riwayat, semakin lama dia berdiri qiyamnya Pak, semakin dosanya tuh ditumpuk. Saat dia ruku, berguguranlah dosanya. Kebayang kita sholatnya cepak. Baru mau ditaruh dosanya nih Pak, dicabut lagi karena dia udah ruku dulu. Ini guyonannya Pak, ini guyon. Rasul, rakaatnya seperti itu Pak. Subhanallah. Makanya para sahabat nggak mampu. Tapi akhirnya bagaimana bacaannya sama, akhirnya rakaat yang dibanyakin karena nggak kuat. Jadi 40 rakaat itu. Nah akhirnya di hari keempat Rasul ditunggu Pak. Para sahabat sampai menunggu Rasul, sampai memberikan isyarat-isyarat kepada Rasul. Mungkin di antara isyarat itu adalah berdeham. Ingin memberitahu bahwa saya Rasulullah, kami sudah datang. Dikasih isyarat-isyarat lain, Rasul nggak kunjung keluar. Dikasih isyarat lain, Rasul kan di situ rumahnya, nggak keluar. Sampai akhirnya datang subuh nggak keluar. Setelah salat subuh, setelah zikir Rasul bilang, sungguhnya saya tahu kalian itu datang semalam, tapi saya nggak ingin keluar karena takut Allah jadi mewajibkan salat ini kepada kalian. Gitu. Sahabat tidak lari dari Allah. Akhirnya sejarah tarawih berjamaah dari awalnya dari Rasul seperti itu. Kemudian akhirnya setelah itu masing-masing sendiri Pak, di pojok Masjid Nabawi ada yang sendiri, ada yang berjamaah. Sampai zaman Abu Bakar pun demikian. Sampai akhirnya di zaman Umar. Ini kisah dari Abdurrahman bin Abdin Al-Qari. Dia berkata, pernah aku keluar bersama Umar ibn Khattab di salah satu malam Ramadan menuju Masjid Nabawi. Kemudian kami melihat sahabat itu sholatnya berpencar-pencar Pak. Ada yang di sana, ada yang di sini, ada yang makmum di sini, ada yang berjamaah di sana gitu Pak. Akhirnya kata Umar ibn Khattab, saya akan mengutus Ubay bin Ka'ab untuk akhirnya menjadi imam mereka sehingga mereka berjamaahnya itu satu. Lebih indah kalau mereka itu jamaahnya satu gitu. Akhirnya Umar panggil Ubay bin Ka'ab. Hari esoknya Ubay bin Ka'ab diperintahkan oleh Umar bin Khattab untuk sholat tarawih secara berjamaah dengan sahabat dan kaum muslimin di zaman itu Pak. Kemudian kata Umar bin Khattab, ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baiknya bid'ah itu ini gitu. Tapi maksudnya karena memang ada landasannya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya kata Umar bin Khattab begini, Pak. Orang yang tidur sekarang itu lebih afdal dari mereka. Maksudnya apa, Pak? Umar sampai bilang, sebenarnya yang tidur itu lebih afdal karena Rasul salatnya itu di tengah malam. Tapi setelah seperti itu pun Umar tetap melaksanakan salat tarawih ini dengan para sahabat dan kaum muslimin setelah salat Isya.
Gitu. Sekalipun Umar berkata demikian, sungguhnya yang tidur sekarang dan yang akan bangun sepertiga malam terakhir itu yang lebih afdol, kata Umar ibn Khattab, karena awalnya dengan Rasul sepertiga malam terakhir. Tapi itu sudah menjadi amal yang dilakukan oleh penduduk ahli Madinah di zaman Umar pun demikian, kemudian zaman Ali, kemudian zaman Utsman, sampai hari ini akhirnya salat tarawih itu bersama kaum muslimin pada umumnya setelah salat Isya gitu. Setelah salat Isya. Ini hadis Bukhari nomor 2010. Nah, kemudian pembahasan berikutnya, mana yang afdol, salat tarawih di rumah sendirian atau berjamaah di masjid? Jumhur ulama. Berkata Imam Nawawi berkata, para ahli ilmu sepakat bahwa hukum salat tarawih adalah mustahab. Imam Nawawi, ulama besar mazhab Syafi'i, mustahab. Sepakat, hukum salat tarawih apa? Mustahab. Akan tapi ulama berbeda pendapat apakah salat sendiri di rumah atau berjamaah di masjid yang afdolnya yang mana? Gitu. Jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan afdolnya adalah berjamaah di masjid seperti yang Umar perintahkan dan yang Umar lakukan. Kisahnya tadi, Umar perintahkan Ubay, kapan salatnya? Setelah Isya. Dan Umar pun ikut bersama kaum muslimin salat tarawihnya setelah Isya. Sekalipun Umar berkata yang lebih afdol itu adalah nanti qiyam di waktunya, ini berkaitan dengan waktunya. Nah, kemudian ada keutamaan lain dari hadis yang lain. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jika seorang sholat bersama imamnya sampai imam itu selesai dari sholatnya, maka ia dapat pahala melakukan qiyamul lail sepanjang malam itu. Hadis sahih. Hadis Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah. Ini dalil ucapan jumhur. Jumhur itu siapa tadi? Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Syafi'i, dan mazhab Imam Ahmad. Nah, adapun Imam Ibnu Hajar berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau juga sebenarnya ulama di mazhab Imam Syafi'i. Beliau berkata, adapun Imam Malik, kemudian Abu Yusuf, sahabatnya Imam Abu Hanifah, mereka berpendapat bahwa di rumahlah yang lebih utama. Dan Imam Ibnu Hajar menyebutkan sebagian ulama mazhab Syafi'iyah juga berpendapat bahwa di rumah yang lebih utama. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Hadis Rasul. Sebaik-baiknya salat seorang adalah di rumahnya kecuali salat fardu. Ini hadisnya umum, tapi ini dijadikan dalil oleh Imam Malik dan sahabatnya Imam Abu Hanifah itu Abu Yusuf dan sebagian ulama di mazhab Imam Syafi'i. Akan tapi yang dipilih oleh penulis kitab ini adalah pendapat jumhur bahwasanya afdolnya itu adalah ikut berjamaah karena mengikuti sunnahnya Khulafaur Rasyidun, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang mau sholat sendiri pun tidak masalah gitu. Jangan sampai cuma karena afdoliyahnya kemudian kita menjadi bertengkar, tidak. Jadi pendapat Imam Malik, pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'iyah juga, pendapat sahabatnya Imam Abu Hanifah juga di rumah. Berapa batas rakaat qiyamul lail? Berkata Imam Abdul Bar. Imam Abdul Bar ini ulama besar di mazhab Imam Malik. Tidak ada khilaf antara ulama kaum muslimin bahwasanya salat malam itu tidak ada batas tertentu dari syariat. Maka siapapun boleh melakukan berapa rakaat pun di malamnya. Ini kata Imam Abdul Bar mewakili mazhab Maliki. Berkata Imam An-Nawawi yang mewakili mazhab Imam Syafi'i, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, berkata Al-Qadhi bahwa tidak ada batasan tertentu, Pak, pada salat malam. Barang siapa yang menambah banyak salatnya, maka akan bertambah juga pahalanya. Dalilnya apa? Rasulullah SAW pernah ditanya tentang salat malam. Kemudian Rasul jawabannya apa, Pak? Salat malam itu adalah masna, 2 rakaat. Maka jika kalian khawatir subuh sudah dekat, salatlah 1 rakaat sebagai witir penutup dari rakaat sebelumnya. Hadis Bukhari Muslim. Jadi artinya saat Rasul bilang salat malam itu berapa sih ya Rasulullah? 2 rakaat. Rasul tidak membatasi. Tidak ada kalimat Rasul yang mengatakan salat malam itu sekian rakaat. Tidak ada dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, melainkan hadis ini yang selalu digunakan. Gitu. Kemudian Imam Ibnu Hajar, ulama mazhab Imam Syafi'i juga, beliau berkata
telah jelas dari jawaban Nabi di hadis tadi bahwa orang tersebut bertanya tentang jumlah rakaat, sehingga Rasul tidak menyebutkan batasannya, gitu. Akan tetapi di sini kita lihat bagaimana dengan Rasulullah. Berapa rakaat yang biasa beliau lakukan di sholat malamnya? Jawabannya adalah, kalau ini yang biasa Rasul praktekkan ya Pak ya, 11 rakaat atau 13 rakaat. Dan siapa yang menyebutkan bilangan ini adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi bukan dari ucapan Rasul. Ibunda Aisyah memberitahu bahwasanya salat Rasul itu tidak pernah nambah salatnya baik di Ramadan maupun di luar Ramadan dari 11 rakaat. Atau riwayat lain nanti Rasul akan memulai dengan 2 rakaat ringan kemudian 11 rakaat gitu. Jadi itu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha yang menyampaikan tentang salat malamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Rasul itu saat ditanya, ya Rasulullah salat malam itu berapa rakaat? Kata Rasul 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya mau berapapun. Seperti yang tadi ucapan-ucapan ulama yang telah kita sampaikan. Kemudian ada riwayat Pak halaman 140 dari sahabat Umar bin Khattab bahwa beliau melakukannya 23 rakaat. Itu seperti pembahasan yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Karena hukum asalnya Rasul menyebutkan 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian yang kedua, karena para sahabat tidak bisa sama dengan Rasul panjang 1 rakaatnya, enggak kuat. Sampai sahabat pun tidak kuat. Di sini disebutkan sahabat sampai berkata, kata Tamim Ad-Dari, sampai kami pada saat itu bersandar dengan tongkat karena panjangnya bacaan imam. Dan kami baru selesai dari sholat malam itu menjelang datangnya waktu subuh. Bayang, baru selesai dari sholat malamnya itu menjelang dikit lagi sholat subuh. Gitu. Subhanallah. Nah jadi adapun 23 rakaat sama kaidahnya seperti yang 40 rakaat tadi yang sudah kita sampaikan. Karena memang 23 rakaat itu ada riwayatnya sebagian sahabat melakukan 23 rakaat, ada juga yang melakukan 40 rakaat. Apakah boleh sholat tarawih dengan membaca mushaf? Pak? Boleh tidak sholat tarawih dengan membaca mushaf? Singkatnya Pak, pendapat jumhur ulama Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan boleh sambil membaca mushaf. Di antara dalilnya adalah saat Rasul pernah sholat membawa cucunya. Saat Rasul berdiri Rasul gendong. Saat Rasul ruku Rasul letakkan dulu kemudian Rasul ruku. Saat Rasul ingin sujud kan gendong dulu tuh di Samiallahu liman hamidah, i'tidal. Saat ingin sujud Rasul letakkan dulu, bangun dari sujud. Saat bangun dari sujud ke atas Rasul gendong lagi. Itu kan artinya banyak gerak. Sama dengan seorang kalau begitu sholat memegang mushaf akan banyak gerak kan gitu ya. Rasul menggendong cucunya saja boleh, maka memegang mushaf juga boleh. Gitu. Dan dalil yang kedua adalah dalil perbuatannya Ibunda Aisyah, Pak. Nanti ada pertanyaan nih, Pak. Di antara dalil yang membolehkan sholat melihat mushaf itu apa? Perbuatan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha saat itu sholat bersama hamba sahayanya. Hamba sahayanya itu namanya siapa di sini? Sebutkan tidak di sini. Zakwan kalau tidak salah itu. Tidak disebutkan di sini. Nah akhirnya hamba sahayanya itulah yang menjadi imam dan sholat Ramadan dengan membaca mushaf. Jadi Bunda Aisyah sholatnya di rumah. Sholat Ramadan, tarawih. Dan yang imam adalah hamba sahayanya dan hamba sahayanya itu membaca mushaf. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Sanadnya sahih gitu. Berikutnya, hukum anak yang belum balik menjadi imam boleh tidak? Jawabannya adalah boleh asalkan dia sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Tamyiz itu kira-kira usia 7 tahun. Dan tanda tamyiz adalah dia yang sudah bisa membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Gitu. Nah, maka sebenarnya nanti masuk tentang tema pendidikan anak-anak, Pak. Usia tamyiz itu usia 7 tahun. Indikator anak ini sudah masuk usia tamyiznya, benar pendidikannya saat di usia 7 tahun dia sudah tahu. Ini ibadah sehingga tidak boleh main, ini main maka boleh main. Tapi ketika sholat misalnya anak masih bermain, ini belum tamyiz. Khawatirnya akhirnya pendidikan yang salah. Saat nanti dia saat udah 7 tahun tidak bisa anteng dalam
sholat. Gitu. Sedangkan usia tamyiz itu adalah dia yang sudah bisa membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Akhirnya kalau kita sholat nih Pak, anak-anak yang usia 7 tahun masih, wah ini pendidikan yang salah. Karena mestinya dia usia 7 tahun itu sudah bisa membedakan ini ibadah, sehingga tidak boleh main. Ini main, maka mainlah, terserah gitu. Maka anak usia 5 tahun, usia 6 tahun, kalau akhirnya masih dibiarkan Mbak, kita didik pendidikan ini misalnya di masjid ini, akhirnya saat ibadah blang, khawatir yang mestinya saat usia 7 tahun dia bisa membedakan itu, menjadi tidak bisa membedakan. Gitu. Jadi artinya yang belum balik boleh asalkan dia sudah tamyiz dan memiliki hafalan yang baik, bacaan Quran yang baik. Gitu. Kemudian hukum hadirnya wanita mengikuti salat tarawih boleh. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, janganlah kalian larang hamba-hamba Allah yang perempuan untuk pergi ke masjid-masjid Allah. Jadi dalilnya secara umum. Dalilnya secara umum. Dan tapi kita tahu bahwa salat yang paling afdal bagi seorang wanita adalah salat di rumahnya. Mau salat fardu, mau salat sunnah, yang lebih afdal bagi kaum wanita adalah di rumahnya. Tapi saat mereka ingin ke rumah Allah, ikut berjamaah bersama kaum muslimin, itu kata Rasul jangan kalian larang. Gitu. Karena di sini ada cerita Pak, di antara cucunya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, namanya Bilal. Dia berkata, kata Abdullah bin Umar, jangan kalian larang istri-istri kalian kalau ingin sholat di masjid. Kemudian kata Bilal, demi Allah aku akan melarang kaum wanita untuk sholat di masjid. Akhirnya kata Abdullah bin Umar marah Pak, ini cucunya Pak Bilal itu. Aku sampaikan kepadamu sabda Rasul, kemudian engkau menentang begitu saja, aku tidak akan ngajak bicara engkau selamanya. Benar Pak, sampai akhir hayat Abdullah bin Umar tidak mengajak bicara cucunya ini Bilal, karena mengucapkan kalimat tadi saat disampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hukum membaca doa khataman Al-Quran pada salat tarawih jika berhasil mengkhatamkan Al-Quran pada salat tarawih. Hukum asalnya Pak, di pendapat mazhab Hanafi, mazhab Maliki mengatakan bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jadi mazhab siapa Pak? Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan tidak boleh dilakukan. Karena ini belum dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua yaitu Imam Ibnu Qudamah mewakili mazhab siapa? Mazhab Hambali, Imam Ahmad, menukilkan kisah Imam Al-Fadl Ibnu Ziyad yang bertanya kepada Imam Ahmad yaitu Abu Abdillah tentang masalah ini. Bolehkah seorang membaca doa khataman Quran di salat tarawih saat sudah selesai 30 juz? Bolehkah membaca khataman Quran? Gitu. Akhirnya Imam Ahmad berkata boleh dilakukan sebelum ruku. Kata Imam Ahmad mengatakan boleh yang dilakukan sebelum ruku, berdoa dengan doa apa saja. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Akan tapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak melakukannya. Imam Ahmad mengatakan boleh, silakan, tidak masalah, asalkan dilakukan doa itu sebelum ruku. Jadi saat Qul a'udzu birabbin nas, 30 juz nih, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil nas, minal jinnati wan nas. Kemudian baca doa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Gimana? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu baca sebelum akhir ruku. Imam Ahmad membolehkan itu. Padahal Imam Hanafi dan Imam Maliki mengatakan tidak boleh karena belum dicontohkan oleh Rasul. Tapi Imam Ahmad mengatakan boleh. Gitu. Hal-hal yang berkaitan dengan witir, pembahasan terakhir nih Pak, hanya beberapa lembar saja, kurang lebih 10. Pengertian witir Pak. Witir adalah bilangan ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Itu tentang witir, makna witir secara bahasa. Keutamaan salat witir. Ingatkan Pak kisahnya Abu Hurairah yang diberikan wasiat oleh Rasul. Aku wasiatkan kepadamu wahai Abu Hurairah untuk melakukan 3 ini. Apa itu? Salat 2 rakaat duha, kemudian puasa ayyamul bid dan salat witir. Ini wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah gitu.
Kemudian hukum sholat witir. Ternyata ada perbedaan ulama, Pak, antara yang mengatakan sunnah dan antara yang mengatakan wajib. Jumhur ulama mengatakan sunnah, Pak. Sholat witir itu sunnah. Siapa jumhur ini? Mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Mereka berkata bahwa sholat witir itu adalah sunnah. Sholat witir hukumnya apa, Pak? Sunnah. Dalilnya apa? Saat sahabat berkata kepada Rasulullah SAW tentang Islam, Rasul hanya menyebutkan sholat lima waktu, tidak menyebutkan setelahnya dan witir, tidak ada. Muaz bin Jabal saat diutus ke Yaman, Pak, wahai Muaz, engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, umat Nasrani. Hendaklah yang pertama kali engkau seru tentang tauhid. Setelah mereka taat tentang tauhid, perintahkan mereka sholat 5 waktu. Rasul cuma mencukupi penyebutan itu, Pak, tidak dengan witir. Masih aman, Pak? Masih aman, insya Allah. Udah sepet nih, Pak, ya. Masih aman, ya Allah ya Rahman gitu. Nah, akhirnya jumhur ulama sholat witir itu hukumnya apa, Pak? Sunnah, tidak wajib gitu. Kemudian ada sahabat yang bertanya lagi, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, apa yang harus aku lakukan? Sholat 5 waktu. Apakah ada selain sholat 5 waktu? Tidak ada, kata Rasul, kecuali engkau ingin melakukan sholat sunnah. Nah, jadi ini berdasarkan 2 hadis ini, maka sholat witir itu sunnah, bukan wajib. Yang wajib itu hanya 5 waktu saja. Adapun pendapat yang kedua, pendapat Imam Abu Hanifah, Pak. Imam Abu Hanifah, Imam Tawus, dan Imam Mujahid mengatakan sholat witir adalah wajib, tapi berlandasan dengan hadis yang dhaif. Hadisnya dhaif, Pak. Sholat witir adalah hak, adalah wajib. Maka siapa saja yang tidak melakukannya, maka ia bukan dari golongan kami dalam suatu riwayat. Tapi ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad. Hadis ini adalah hadis dhaif. Sehingga salat witir hukumnya sunnah atau mubah? Sunnah atau mubah atau wajib? Sunnah. Waktu salat witir. Waktu salat witir. Intinya waktu salat witir dari malam sampai akhirnya sebelum datang waktu salat subuh. Terakhir nih, Pak. Oh belum. Tentang sifat salat witir. Nah, ini butuh konsentrasi yang fokus nih, Pak. Ini butuh fokusannya. Tentang sifat salat witir. Bagaimana sih Rasul mengajarkan tentang sifat salat witir? Yang pertama, witir dengan 1 rakaat. Gitu ya. Seperti yang tadi, kalau tadi kan 2 kemudian 1. Rasul pernah salat witirnya cuma 1 saja. Berdasarkan tadi nasihat Rasul kepada Abu Hurairah. Jika subuh telah dekat, maka tutuplah dengan 1 rakaat witir yang menutup rakaat-rakaat sebelumnya. Jadi ini yang pertama, salat witir itu 1 rakaat boleh. Yang kedua, witir dengan 3 rakaat, 1 salam atau 2 salam, seperti yang tadi bersama Ustaz Lutfi. Jadi witir 3 rakaat itu dicontohkan oleh Rasul juga dengan 2 sifat. Yang pertama, 2 rakaat kemudian salam, kemudian bangun lagi 1 rakaat kemudian salam, atau 3 rakaat sekaligus 1 salam seperti yang biasa kita juga lakukan. Sifat yang ketiga, salat witir dengan 5 rakaat, Pak. 5 rakaat, Pak. Tidak ada tasyahud, tidak ada salam kecuali di rakaat kelima. Jadi Rasul pernah salat witir pun 5 rakaat. Salat witirnya 5 rakaat. Brebet, rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Pas rakaat kelima barulah ada tasyahud, kemudian salam. Ngerti ya? Rakaat kelima. Contoh sifat salat witir yang ketiga. Yang pertama 1 rakaat. Yang kedua berapa rakaat, Pak? 3 rakaat. Ada 2 sifat. 2 rakaat kemudian 1 rakaat, atau langsung 3 rakaat sekaligus. Dan sifat yang ketiga 5 rakaat, 1 tasyahud, 1 salam. Sifat yang keempat, witir dengan 7 rakaat. Witir dengan 7 rakaat, sama kayak 5 rakaat. Tidak ada tasyahud, tidak ada salam kecuali sekali saja. 7 rakaat. 7 rakaat. Rakaat pertama naik lagi, rakaat kedua naik lagi, rakaat ketiga naik lagi, rakaat keempat naik lagi, rakaat kelima naik lagi, rakaat kelima 6 naik lagi, rakaat ketujuh naik lagi. Selesai baru tasyahudnya, baru salam. Ngerti apa ya?
Dan yang kelima, witir dengan 9 rakaat. Nah ini yang harus diperhatikan. Kalau witirnya Rasul dengan 9 rakaat itu, tasyahudnya 2. Di rakaat ke-8, kemudian bangun lagi tanpa salam. Kemudian di rakaat tasyahud yang kedua, di rakaat 9 baru salam. Ngerti Pak? Rakaat pertama bangun, kedua bangun, 3 bangun, 4 bangun, 5 bangun, 6 bangun, 7 bangun, 8 tasyahud pertama. Kemudian bangun tidak salam. Bangun ke 9, kemudian 9 tasyahud yang kedua, kemudian salam. Ini witir yang ke-5-nya Rasul. Contoh sifat witir yang ke-5-nya Rasul. Pernah sekali 1 rakaat, pernah 3 rakaat, pernah 5 rakaat, pernah 7 rakaat, dan pernah 9 rakaat. Semuanya berdasarkan dengan hadis-hadis yang sahih, bisa dibaca oleh teman-teman dalam kitab. Maka artinya penulis mengatakan kalau sholat witir maka sunnahnya kita kadang melakukan yang 3, kadang melakukan 1 saja, kadang melakukan 5, kadang melakukan ini dan seterusnya. Nah, ada sebagian ulama, ini mah di luar kitab nih Pak. Ada sebagian ulama dan itu sedang dibahas oleh ulama kontemporer hari ini seperti Syekh Abdul Salam Asy-Syu'air, justru salat malam itu memang 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian witirnya itu yang 11 rakaat atau 13 rakaat salat Nabi itu, yang kata Ibunda Aisyah mengatakan tidak pernah melebihi 11 atau 13. Sebagian ulama mengatakan itu sebenarnya salat witirnya Rasul, bukan salat tahajudnya Rasul. Jadi salat tahajudnya Rasul 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kemudian ditutup dengan witir, witirnya itu antara 11 atau 13 rakaat. Sebagian pemahaman sebagian ulama ya. Kalau yang selama ini kita pahami kan salat malamnya Rasul itu kalau tidak 11 rakaat maka 13 rakaat. Ternyata hari ini ulama kontemporer menggali dan seterusnya dan mendapati ternyata ulama salaf pun membahas itu. Justru yang 11 rakaat yang biasa kita lakukan justru itu mah witirnya Rasul. Witirnya Rasul itu tidak pernah melebihi 11 rakaat atau 13 rakaat. Adapun qiyamul lailnya Rasul 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tidak tahu jumlahnya berapa. Dan yang disebut oleh Ibunda Aisyah adalah salat witirnya Rasul sallallahu alaihi wasallam gitu. Tapi ini pendapat saja. Bacaan-bacaan dalam salat witir. Jumhur ulama berpendapat bahwa mustahab hukumnya setelah membaca Al-Fatihah membaca surat Al-A'la di rakaat pertama, kemudian surat Al-Kafirun di rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas di rakaat ketiga. Ini pendapat jumhur ulama. Kitab Bada'i'us Sani Imam Abu Hanifah, kemudian Al-Awsat Imam Ibnu Munzir Fikih Muqaran, kemudian Al-Hawi, kemudian Al-Kafi. Al-Hawi kalau enggak salah mazhab Syafi'i, kemudian Al-Kafi kalau tidak salah mazhab Imam Hambali. Imam At-Tayalisi meriwayatkan hadis dari Abdurrahman bin Abza bahwa Nabi SAW dahulu membaca di salat witirnya surat Al-A'la, kemudian Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian jika beliau salam, beliau mengucapkan setelah salam itu Subhanal Malikil Qudus 3 kali, dan yang dikeraskan itu yang ketiga kalinya. Jadi Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, gitu teman. Nah, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi menurut jumhur itu rakaat pertama dengan surat Al-A'la, rakaat kedua dengan surat Al-Kafirun, rakaat yang ketiga dengan surat Al-Ikhlas, gitu. Adapun sebagian ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Imam Syafi'i mengatakan di rakaat ketiga witirnya ditambah dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mudawwanah mazhabnya Imam Malik dan kitab mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi sebagian jumhur ulama mengatakan rakaat ketiga itu dengan Al-Ikhlas saja, dan sebagian ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Imam Syafi'i ditambah dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas gitu. Kemudian ada syariatnya mengqadha witir, Pak. Masih aman nih Pak ya? Mengqadha witir. Mengqadha witir bagi yang lupa. Ini ada anjuran ternyata Pak. Ini pendapatnya Imam Malik dan pendapat yang sahihnya dari mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa seorang itu dianjurkan mengqadha salat witirnya jika ia tidak melakukan salat
witirnya di malam. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang tertidur dari sholat witirnya atau ia lupa melakukannya, maka hendaknya ia mengqadanya kapan saja ia ingat. Berarti misalnya dia ingatnya kapan? Setelah sholat subuh. Hukum asalnya tidak boleh melakukan sholat setelah sholat subuh. Tapi kalau ada sebabnya seperti ini, maka dia bisa melakukannya. Atau dia lakukannya di waktu duha. Apakah boleh sholat setelah sholat witir? Jawabannya adalah tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Dan boleh, kita udah witir tadi nih ya. Kita mau melakukan sholat lagi boleh, asalkan tidak ada witir lagi. Gak boleh witir itu ada 2 dalam satu malam. Ini adalah pendapat jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Salat witir ketika safar. Rasul tidak pernah meninggalkan salat witir saat di safar. Kemudian bolehnya salat witir di atas kendaraan. Karena Rasul melakukan salat witir di atas kendaraan. Gitu. Dan beliau tidak salat fardu di atas kendaraan. Jadi kalau salat sunnah di atas kendaraan boleh. Dan Rasul tidak membiasakan salat fardunya di atas kendaraan. Kalaupun genting, maka harus dipastikan di atas kendaraan itu kita menghadap kiblat saat salat fardu. Kemudian setelahnya kendaraan kita mau membawa kita menghadap kemanapun tidak masalah. Asalkan saat awalnya itu, ini bus madepnya ke depan nih, kiblat ke sana nih Pak. Sudah kalau mau salat fardu nggak ada tempat kecuali di atas kendaraan, kita harus menghadap ke kiblat Pak. Menghadap ke kiblat. Nanti kendaraan kita mau kemana setelahnya itu tidak masalah. Baik, zikir setelah salat witir tadi Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Baik teman-teman, kayaknya jam berapa ini? Sudah jam segini. Mungkin tentang kunut kita tunda saja sampai di pertemuan berikutnya. Berhubung sudah larut malam, insyaallah kita gabung pembahasan tentang kunut itu di pembahasan hari Senin insyaallah tentang al-i'tikaf. Jadi tadi sudah kita bahas tentang keutamaan qiyamul lail, keutamaan qiyam Ramadan, sudah kita bahas tentang apa itu salat tarawih dan sejarahnya dan sifat-sifatnya dan berapa rakaatnya, dan sudah kita bahas juga tentang salat witir. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita, memberikan ampunan maghfirah kepada kita dan menerima segala amal ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan tahun ini. Allahumma amin. Mari sama-sama kita cukupkan majelis kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.